Halo, terima kasih teman-teman karena sudah hadir ke channel saya kali ini dengan saya sendiri Anak Agung Andi Wirya Putra dan dalam video kali ini hari Rabu 13 September 2023 kita sudah kehadiran seorang narasumber yaitu Bli Nyoman Arijaya Putra SPD. Halo, Bli Nyoman, Nyoman Arijaya. Panggilannya siapa ini? Bli Nyoman Halo, halo Arijaya. Mas. Ya, Bisa dipanggil Ari aja, Mas. Ari. Oke. Oke, nanti saya panggilnya Kak Ari berarti ya. Kak Ari boleh. Oke, mantap, mantap. Nah, jadi sekarang Kak Ari lagi di mana nih, Kak? Oke, untuk sekarang mungkin posisinya lagi di Bali, ya. Lagi di Bali, oke. Bali. Kemarin aku baru dari Malang, baru lulus itu langsung pulang ke Bali. Untuk sekarang lagi stay di Bali. Oh, lagi stay di Bali. Hmm. Berarti udah nggak ke Malang lagi ya? Udah di Bali sekarang. Udah, ya. Dari Bali, oke. Baik, Kak Ari. Mungkin bisa tolong perkenalan diri dulu, Kak Ari, kepada teman-teman. Oke, ini eh, ada untuk nama spesial untuk teman-teman YouTube-nya nggak? Nama spesial enggak kayaknya belum Belum ada belum ya? ada, belum ada. Oke, mungkin halo semua teman-teman YouTube-nya Mas Wirya. Ya, kenalin aku udah ada namanya di Ya, di sini. itu. Oke. Itu nama aku Nyaman Arijaya Putra, mungkin bisa dipanggil Arijaya. Mungkin aku di sini itu buat itu sharing-sharing terkait dengan pengalaman aku mungkin dulu mengikuti kegiatan studi independen bersertifikat dari kampus Merdeka, khususnya di Coding Indonesia. Seperti itu. Oke. Asal mana nih, Kak Ari? Kalau aku aslinya dari Bali. Oh, asli dari Bali. Oke, mantap, mantap. Nah, tadi kan Kak Ari udah perkenalan diri di mana ingin sharing ya, katanya dalam video kali ini sharing terkait pengalamannya studi independen di kampus Merdeka. Nah, terkait hobinya apa nih, Kak Ari? Hobinya? Hobi ya. Ya, hobi. Hmm, hobi mungkin sekarang lagi berubah-ubah. Kalau Oke, masuk dari KBBI terkait dengan definisi hobi itu kan kegiatan atau kesenangan yang kita lakukan di waktu senggang gitu ya kan. oke ya, Jadi betul. aku untuk sekarang sih benar-benar random gitu untuk Hmm, mengisi waktu senggangku. Tapi akhir-akhir ini lagi senang untuk mempelajari ya beberapa teknologi yang mungkin linear dengan pekerjaanku sekarang. Mungkin lebih ke Oke. membaca majalah mungkin atau artikel-artikel gitu. Oke, Gitu. berarti hobinya membaca ya, berarti Hmm, mempelajari hal-hal baru berarti ya, yang selain bidang dulu saat S1 berarti ya. iya, benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu dulu pendidikannya Kak Ari apa nih waktu sarjana kemarin? Oke, jadi aku ini lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Nah, di Fakultas Ilmu Komputer itu aku ngambil jurusan Sistem Informasi untuk spesifik prodinya, program studinya itu aku ngambil Pendidikan Teknologi Informasi. Oke. Nah, sesuai gelar yang aku udah peroleh di Ya. bulan Agustus kemarin. Oke. Itu ya terkait dengan pendidikan di bidang teknologi informasi kayak Oke, berarti bisa dibilang anak IT lah ini ya. Anak anak IT. IT ya yang Ya. difokuskan untuk sebagai tenaga pendidik sebenarnya gitu. Oke, paham, Bidang paham, IT. paham. Mm. Mhm. Nah, berarti Kak Ari ini sebagai anak IT, hobinya membaca, tapi kalau setahu saya, orang yang kuliah di IT itu kan hobinya ngoding, Kak. Biasanya, Kak. Hobi Mhm. ngoding, kemudian atau desain segala macam. Apakah Kak Ari ini punya punya kesenangan atau ketertarikan di bidang itu? Mungkin ngoding atau desain atau mungkin fotografi, videografi, gimana, Kak? Kebetulan terkait dengan aku kan tadi bilang baca artikel, Oke, majalah dan lain ya. sebagainya. Itu tuh sebenarnya berkaitan dengan coding juga gitu. Mm-mm, ya, Teknologi-teknologi yang biasanya aku linear lah dengan pekerjaanku saat ini gitu, yang ya. ada di bidang pemrograman. Mungkin kalau dibilang hobinya ngoding, Mm-mm. bukan hobi sih, itu lebih ke Ya. tuntutan pekerjaan aja untuk Oke, tuntutan tanggung jawab pekerjaan. gitu. Ya. Hmm. Mm-mm. Nah, tadi Kak Ari kan ada sempat bilang eh, apa namanya tuntutan pekerjaan gitu. Nah, saat ini kegiatannya sedang bekerja atau sedang mencari kerja, Kak? Oke, agak gimana ya bilangnya? Jadi untuk saat ini itu aku lagi menjalani beberapa kegiatan. Oke, Yang pertama mungkin bisa dibilang untuk fokus full time-nya.
Ya, itu aku bekerja sebagai front end engineer di salah satu perusahaan fintech oke. di Tangerang. Oh, di Jadi Tangerang. itu aku sebagai front end engineer. Hmm. Kemudian untuk part time-nya itu aku bekerja sebagai mentor di program studi independen Hmm. eh, Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Decoding. Nah, untuk saat ini itu lagi cycle yang kelima atau batch yang kelima. Oh, saya Kemudian kalian untuk kelima. kegiatan lainnya mungkin ya lagi ngambil beberapa proyek untuk freelance untuk Oh, pembuatan berarti website gitu. Mhm. pekerjaan full time-nya WFH berarti ya dari Tangerang, berarti kerjain di Bali gitu ya berarti ya. Iya, untuk saat ini itu masih bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi Di rumah. WFH. Berarti akan Tapi ada kemungkinan nanti Kak Ari akan ke Tangerang kalau memang udah ya, ya ini nih rencananya diizinkan. bulan depan ini dari tim saya di sana itu memang Oke. akan ada kegiatan yang mengharuskan Hmm. karyawan-karyawannya itu stay di Oke. kantor gitu, WFO. Hmm. Nah itu kemungkinan kurang lebih satu bulan ya nanti saya akan ke sana. Nah, ini nih tadi kan Kak Ari bilang kerjanya di salah satu perusahaan vintage ya. Nah, itu perusahaan apa itu Kak? Dan itu kegiatannya ngapain aja di sana? Dan atau mungkin Kak Ari jabatannya sebagai apa dan Mhm. tupoksi kegiatannya apa aja nih di sana? Oke, terkait dengan itu ya pekerjaan. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, itu perusahaannya itu bergerak di fintech, financial technology. Oke. Jadi dia itu memang menghadirkan sebuah solusi untuk terkait dengan apa ya, kayak solusi pembayaran elektronik gitu. Hmm, hmm, hmm. Aku kasih contoh, mungkin salah satu produk kita yang bisa aku spill lah dikit, itu terkait dengan POS, point of sale. Oke. Nah itu kalau Mas Wirya tahu, biasanya di kasir ataupun di supermarket dan grocery-grocery itu kan ada aplikasi kasirnya Hmm, hmm. untuk mencatat barang, untuk proses transaksi dan sebagainya. Itu salah satu produk yang bisa kita develop untuk UMKM atau eh, pihak-pihak yang Ya, membutuhkan. ya membutuhkan. Oke, oke, Hmm. paham, paham, paham. Nah, terkait dengan kegiatan, dulu kan Kak Ari kan berarti bisa dibilang alumni Universitas Brawijaya ya, karena bulan Agustus kemarin kan sudah tamat, sudah bisa dibilang sudah lulus lah gitu. Tinggal nunggu wisuda berarti sekarang Kak ya. Oke. Betul, lagi Nah, nunggu sudah. dulu itu kegiatan yang pernah diikutin selama kuliah itu apa aja Kak? Kegiatan yang pernah diikuti selama kuliah. Iya, Em, itu sebenarnya aku bisa bilang banyak, tapi banyak nggak ya. banyak-banyak juga. Iya, Kalau dibilang sedikit, tapi banyak gitu. iya, iya, betul, Karena betul. emang aku itu bidang dari semester 1 sampai lulus ini, Hmm, itu emang bidangnya itu loncat-loncat itu. Hal oke. yang aku fokusin untuk aku pelajarin itu benar-benar loncat-loncat. Nah, itu aku berangkat dari bidang yang pertama itu mungkin fotografi sama desain, Oke, desain grafis gitu. oke. Mhm. Kemudian di semester 1 itu aku fokus semester 1 sampai 2, 3 itu aku fokus di robotika. Oke, Jadi aku oke. sempat ikut kayak komunitas robotika gitu di fakultas yang ada di UB, Fakultas Ilmu Komputer. Itu punya komunitas robotika. Jadi aku sempat ikut itu dan sempat juga kita ada beberapa proyek untuk mendevelop sebuah robot dan sampai lomba juga gitu. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, mungkin eh, aku ngerasa juga robotika ini kurang linear juga nih dengan Hmm, eh, program studi yang aku ikutin. Aku kan ya, pendidikan kan, yang dimana harusnya itu jadi guru, kita jadi guru, kita tenaga ya, pendidik. Nah, aku ngerasa menjalani hal sebagai apa ya istilahnya di dunia robotika ini terlalu berat gitu untuk ya. jalan berdampingan sama prodi aku, program studi yang aku jalanin gitu. Nah, em, itu akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke em, dari desain kemudian robotika, akhirnya memutuskan pindah ke pemrograman, dunia pemrograman. Oke, oke. Mhm. Nah, kenapa aku bisa pindah ke dunia pemrograman? Itu awalnya kalau nggak salah tahun pandemi ya, waktu pandemi itu Hmm, kan pandemi.
cryptocurrency, kalau Mas Wirya tahu, itu kan Iya, sempat hype. iya, iya, betul, Aku betul. sempatlah belajar terkait dengan gimana sih mendevelop terkait dengan cryptocurrency ini. Aku penasaran banget kok bisa ada cryptocurrency ini gitu. Iya, Gimana sih teknologi di belakang cryptocurrency? Nah, itu aku pelajarin dan ternyata di sana aku kenal terkait di sana aku mulai kenal dunia pemrograman. mm, iya, Dari sanalah aku mulai tertarik ke dunia pemrograman sampai akhirnya di semester 6 itu aku memutuskan untuk mengikuti kegiatan studi independen yang ada di coding yang oke, diselenggarakan. di coding. Iya, iya. Itu kapan itu, Kak? Kebetulan untuk learning path-nya Hmm? itu terkait dengan front end dan Ya, back end website gitu. oke. Nah, itu kapan itu mulai ikut studi independen itu? Ngikutin program itu. Itu dimulai dari semester 6. Kalau di kampusku itu dari mahasiswanya dari semester 1 sampai semester 5 itu kayak kita tuh masih dipaketin gitu loh. Kayak Oke. ada matkul wajib yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Hmm, hmm, hmm. Terus semester 6 itu Hmm. kita bisa ngambil MBKM lah istilahnya. Iya, iya, iya. Apalagi ada program Merdeka Belajar itu ya, yang baru-baru itu Belajar. ya. Sebenarnya dari semester 5 itu udah bisa ngambil sih. Udah bisa Cuma ngambil. dari prodiku itu semester 5 itu masih beberapa ada matkul wajib yang harus kita Ya, ambil gitu. iya. Oke, paham, paham, paham. Nah, berarti tadi kan Kak Ari bilang kegiatan yang diikuti di Brawijaya itu berarti lompat-lompat ya. Dari yang pertama itu gemar desain, Hmm. kemudian fotografi, kemudian pindah ketertarikan ke robotik, kemudian dari Iya. robotik akhirnya pindah lagi ke programming gitu. Berarti sejak awal itu memang Kak Ari awalnya nih, berarti awalnya ini kurang minat di programming ya. Tapi ketika pandemi dan ya mungkin ada sedikit informasi apa ketertarik akhirnya mulai tertarik ke programming gitu berarti ya. Apa memang sebenarnya udah dari dulu udah suka programming? Em, untuk mengenal programming, Ya, pemrograman itu sebenarnya dari SMA udah tahu gitu ada oke, oke, oke. pemrograman gitu. Hmm, Dari SMA emang udah joinnya ekstra IT gitu lah. hmm, hmm, hmm. Tapi benar-benar tertarik untuk mendalami itu memang dari itu sih dari eh, hype-nya cryptocurrency itu Ya. dari sana Oh, momennya. mulai dari sana momen berarti Mhm. mulai Ya, mendalami gitu ya. Hmm. betul, betul. Nah, ini nih, ada pertanyaan yang ya mungkin teman-teman di video ini juga penasaran terkait dengan studi independen nih. Jadi studi independen ini apa ini Kak? Studi independen ini. Jadi kegiatan apa diselenggarakan oleh siapa? Kemudian juga ya intinya Kak Ari itu ngapain aja sih sebenarnya selama mengikuti studi independen itu? Oke, aku mungkin bahas studi independennya secara umum ya. Iya, iya, iya. Oke. Kalau kita, kalau masnya nih buka Kampus Merdeka, website Kampus Merdeka, di situ eh, sebenarnya studi independen ini adalah bagian dari beberapa program dari Kampus Merdeka. Iya, Sebenarnya itu ada magang, kemudian ada kampus mengajar, iya. kemudian kalau nggak salah ada pertukaran pelajar juga, Hmm. ada UMKM, mahasiswa wirausaha gitu. Hmm. Ada juga studi independen. Nah, studi independen ini lebih ke kalau dari definisinya yang ada di website itu mungkin riset kolaboratif bersama perusahaan ternama melalui studi independen. Ya Oh, kurang lebih di sana itu kita akan belajar gitu. Lebih ke belajar. Kalau magang kan kita eh, akan terlibat proyek secara kerja. langsung. Ya, Bekerja kita apa namanya dilibatkan proyek secara langsung, betul, betul. itu proyek real berdasarkan requestan dari perusahaannya masing-masing gitu, kebutuhan Ya, dari perusahaannya masing-masing. Nah, kalau di studi independen ini itu tuh lebih apa ya istilahnya ada project juga, tapi di sini tuh lebih ditekankan bagaimana proses kita belajar gitu. Karena oke. di studi independen ini itu ada silabus juga, ada learning path-nya juga. Mhm. Eh, jadi kita itu kayak belajar hal fundamental sampai dengan advance, ada juga project-nya juga gitu. Oke. Hmm. Berarti pada awal-awal ikut
studi independen itu tentu kita diajarin dari dasar dulu berarti ya. dari Dari awal banget. dasar, kemudian nanti mungkin ada evaluasinya, ada yang lainnya sampai akhirnya dikasih project kayak gitu berarti Oke, untuk benar. kelulusannya. Oke. Hmm. Nah, berarti bisa dibilang studi independen ini apakah program kampus Merdeka yang di mana kita di kampus tuh nggak wajib ngambil beberapa MK, tapi ya udah nanti dikonversi nilainya atau SKS-nya dari studi independen ini. Berarti yang ini program yang Kak Ari ikutin berarti ya? Apa beda nih? Hmm. Oh, yang ini. Ya, istilahnya MSIB ini kan bisa Hmm. support untuk konversi 20 SKS, maksimal Oke. 20 SKS. Ya. Nah, untuk konversi ini sebenarnya kebijakannya itu berbeda-beda tiap kampusnya. Hmm. Mungkin aku cerita dikit dari UB, khususnya di Hmm. fakultas. Mungkin sekarang udah beda lagi ya untuk Iya, iya, kebijakan iya. di UB. Tapi untuk di angkatan aku dulu, itu emang kita bisa konversi ke 20 SKS Hmm. asal ada matkul-matkul atau mata kuliah yang linear dengan apa yang kita ikuti di studi independen atau kegiatan magang MSIB itu. Oke. Jadi memang harus matkulnya itu linear gitu. Iya. Jadi kita harus cari matkul eh, beberapa matkul yang bisa dikonversi 20 SKS yang linear dengan apa yang kita pelajari di studi studi independen. Studi independen. Oke. Nah, terkait ini nih Kak. Dulu kok terbesit pikiran ingin mengikuti kegiatan studi independen. Sedangkan kan kalau bisa kita bilang teman-teman lain gitu ya mayoritas itu Hmm. ingin nyari ya udah ngapain lah ikutin kegiatan-kegiatan kampus Merdeka agak ribet nih ngurusnya nanti sama dosen sama Hmm. pihak luar kampus lah bisa dibilang. Sedangkan kalau kita ngikutin paket-paket yang disediakan kampus kan ya udah tinggal ngikutin aja. Nah ini Kak Ari gimana nih? Kok bisa kepikiran ikut kayak gitu? Em, Benar sih seperti apa yang Mas Wirya sampaikan. Em, Ikut studi independen atau MSIB ini ya istilahnya, magang studi independen bersertifikat Hmm. ini, itu tuh emang ribet gitu untuk Ya. administrasi, ngurus konversi dan lain sebagainya. Gitu. Emang benar-benar ribet. Kita harus mungkin dari awal itu harus riset dulu Hmm. matkul yang bisa dikonversi, kemudian baca dulu kira-kira di tempat kita perusahaan mitra kita itu nanti itu tuh kira-kira akan belajar apa aja sih, kira-kira akan eh, diterjunkan di topik-topik apa aja sih, itu kita riset dulu Kak, membandingkan mata kuliah yang tersedia di kampus sama topik-topik yang akan kita kerjakan di MSIB biar Oke. linear gitu, biar bisa dikonversi. Kemudian ada juga menulis laporan akhir dan lain sebagainya itu benar ribet. Nah, kenapa awalnya tertarik? Mungkin awalnya kalau apa ya istilahnya belum tahu akan seribet itu ya. Jadi Iya, iya. tahunya senang-senangnya aja gitu. Iya. Ikut MSIB ini, bisa dikonversi 20 SKS. Ini kayaknya enak nih, kita bisa fokus entah itu magang, kerja, ataupun studi independen belajar, Iya. tapi bisa dikonversi 20 SKS. Gitu. Hmm. Itu bagus itu dulu. Em, tapi yang menjadi trigger kenapa ikut studi independen ya, kan ada kegiatan magang juga sih sebenarnya. Hmm. Itu karena emang kalau aku pribadi itu emang pengen untuk memperdalam ilmu di bidang pemrograman. Oke. Hmm. Kalau aku melihat eh, skill dan kompetensiku pada saat itu memang belum mumpuni untuk terjun langsung magang, kerja, mengambil proyek-proyek eh, di magang gitu. Aku mau ngerasa belum pede lah terkait Oke. dengan skill dan kompetensi yang aku miliki. Makanya pada saat itu aku pilihnya studi independen Oh, biar untuk dapat ilmu juga ya berarti ya. dia dapat ilmu, terus aku juga tanya-tanya ke kating-kating emang dari studi independen ini itu ada proyek yang bisa kita jadikan portofolio sebenarnya Ya, buat betul. nantinya mungkin kerja, tulis di CV dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Iya, iya. Nah, terkait motivasinya nih Kak mengikuti kegiatan studi independen ini apa aja? Apakah Kak Ari ada kira-kira ada terbayang nggak sih impactnya ke depan untuk saya ini kira-kira apa nih? Kok tadi kan Kak Ari bilang eh, ingin lebih mendalami atau ingin lebih mempelajari terkait dengan programming. Tapi motivasi, apakah ada motivasi lain dan apakah Kak Ari ada kebayang kira-kira impact ke depannya nih? Apa mungkin Kak Ari sempat kepikiran suatu saat akan semuanya komputer atau semua orang Hmm, akan wajib mempelajari coding atau kayak gimana Kak? Kira-kira Kak? Oke. Mungkin
sejak awal aku memutuskan kenapa di decoding, Hmm. kenapa aku pilih learning path pemrograman front end dan juga back end, Ya, kenapa milihnya studi independen, karena memang aku itu udah nentuin terkait dengan fokus karirku ini mau dibawa kemana nantinya ke ya, depannya gitu. Jadi memang motivasi untuk diriku sendiri pada saat itu mungkin fokusnya untuk memperdalam fundamental eh, ilmu-ilmu di bidang pemrograman. Jadi aku untuk memperdalam fundamental yang aku miliki itu aku melalui studi independen ini gitu, untuk oke, memperkuat fundamentalnya. Em, Terkait dengan motivasi ya, hmm, atau impact ke depannya gitu ya. ya, Hmm, Ya mungkin aku ngerasa juga apa, pemrograman itu ke depannya masih dibutuhkan banget ya. Walaupun sekarang banyak yang mengatakan lagi winter tech gitu lah istilahnya. ya. Banyak startup yang lagi meng-PHK karyawan-karyawannya gitu. Karena memang winter tech itu istilahnya startup di bidang teknologi itu masih lagi turun gitu. Hmm, Tapi hmm. aku yakin kok apa namanya, ke depannya itu pasti banyak banget permasalahan-permasalahan di bidang apapun itu yang bisa diselesaikan dengan teknologi gitu. Dan Oh, untuk mengimplementasikan solusi itu menggunakan teknologi itu pasti kan kita butuh tim developer ya, tim programmer. Nah, itu pasti akan dicari terus gitu, programmer gitu. nah, oke. Berarti Hmm. eh Kak Ari ber- eh, berpendapat bahwa mungkin ke depannya teknologi akan semakin masif digunakan gitu ya, sehingga Ya. orang-orang pun akan mau nggak mau pasti akan secara tidak langsung akan belajar bagaimana bahasa pemrograman Hmm. dan bagaimana nanti penggunaan teknologi. Berarti kayak gitu Kak ya. Apa namanya, Ya. impact yang Kak Ari pikirkan berarti kayak itu. Hmm. Nah, oke. Terkait dengan pengalaman nih, Kak. Pengalaman selama mengikuti studi independen itu bagaimana? Kemudian juga apakah sempat ada kepikiran menyesal atau mungkin berpikir kayak, aduh kok ini ribet banget ya, kayak capek banget atau kayak gimana? Kemudian juga Ya. dulu proses yang Kak Ari jalani dari awal banget kan, pastinya kita harus lihat dulu dong nanti kayak gimana cara daftarnya, kemudian itu sampai akhirnya mengikuti dan akhirnya lulus itu kayak gimana prosesnya, Kak? Oke, terkait dengan pengalaman ya, Ya. pengalaman mengikuti studi independen. Em, Mungkin aku juga cerita dikit sih, eh, terkait dengan struggle-nya. Hmm. Bisa dibilang juga insecure-nya ikut Ya. studi independen. Sebenarnya eh, insecure juga gitu. Kita ikut studi independen ini kenapa? Karena pada saat itu teman-teman aku, teman-teman satu angkatan, teman-teman geng aku lah gitu. Ya. Itu banyak, malah kayaknya nggak ada yang mengikuti. Oh, ada beberapa yang mengikuti studi independen tapi di platform lain. Tapi kebanyakan itu emang mereka itu langsung mengikuti kegiatan magang gitu. Oke, oke. Magangnya gitu. Ambil Hmm. proyek langsungnya. Nah, itu eh, aku melihat mereka itu eh, karena magang itu kan dapat gaji ya sebenarnya. Tiap Hmm. bulan itu Ya. mereka digaji gitu. Sedangkan studi independen ini ya balik lagi sih sebenarnya ke perusahaan mitranya, kebijakan perusahaan mitra. Kalau dari aku dulu eh, dapat reward cuma nggak sebanyak eh, teman-teman aku yang ikut magang gitu. Nah, Oke. itu yang bikin aku kayak lumayan kepikiran juga sih, apakah aku salah jalan, apakah aku terlalu lambat nih prosesnya gitu. Hmm. Nah, itu yang mewarnai lah Ya. perjalanan untuk mengikuti studi independen ini. Terus kalau di decoding sendiri itu eh, mungkin aku jelasin juga terkait dengan gimana sih di independen di decoding itu ya. Ya waktu angkatan aku em, itu dibuka dua learning path. Oke. Yang pertama itu eh, full stack terkait Hmm. dengan pengembangan front end dan juga back end website. Ya. Yang kedua itu terkait dengan mobile, pengembangan mobile, gitu, Hmm. aplikasi mobile. Nah, aku kebetulan ikut yang website untuk front end dan back end-nya. Kemudian untuk kegiatannya itu ya pasti eh, karena di decoding, karena dia bermitra di decoding, itu dari decoding kan juga punya beberapa modul yang harus kita pelajari sebenarnya.
Ya, beberapa modul yang harus kita pelajari. Kalau kurang lebih itu ada 8, 10 kelas lah, ya, 10 kelas gabungan antara bidang front end dan juga back end. Nah itu kita harus belajar di modul tersebut. Kemudian di modul tersebut juga ada beberapa project submission yang harus kita kerjakan agar bisa dinyatakan lulus dari modul tersebut, gitu. oke. Nah, itu yang sebenarnya sangat powerful buat aku sekarang karena bisa jadi portofolio buat Mhm, mendaftar iya. kerja, project-project yang aku kerjain dari modul-modul itu. Hmm, Kemudian yaitu kita belajar dari modul, mengerjakan project submission, kemudian ada beberapa sesi juga yang kita ikuti, misalnya ada sesi pengembangan soft skill, ya, training terkait dengan soft skill. Kemudian ada pendalaman terkait dengan hard skill kita, training terkait dengan hard skill yang kita miliki. Kemudian di akhir program itu juga ada yang namanya kita diberikan apa ya, eh, istilahnya capstone project lah. Kita harus mengerjakan capstone project atau project final. mhm, Nah, itu ditentukan temanya, ditentukan permasalahannya seperti apa. Itu harus kita selesaikan atau kita implementasikan permasalahan tersebut jadi sebuah solusi di bidang website ataupun aplikasi seperti itu. mhm. Kurang lebih untuk kegiatannya seperti itu sih selama 6 bulan. Begitu. Oke. Nah, tadi kan Kak Ari bilang saat mengikuti kegiatan studi independen ini kan kalau nggak salah di semester 6 ya tadi bilang ya. Ya bisa dibilang Semester semester 6. Iya. semester akhir lah ya. Nah, saat itu apakah berbarengan dengan pengerjaan skripsi Kak waktu itu? Apa Oh, apa duluan studi independennya? pada saat itu belum belum Belum. betul. Oke, oke, oke. Karena tadi sempat kepikiran juga. Kira-kira tadi samaan dengan skripsi nggak ya? Maunya sih mau nanya, kira-kira bagi waktunya gimana ya tadi kan? Karena Kak Ari bilang studi independen ini ya bisa dibilang ada banyak modul dan ada ya bisa dibilang banyak tugas lah gitu untuk yang kita kerjakan gitu kan. Makanya sempat kepikiran sih tadi. Berarti Eh, gimana gimana? itu skripsinya kan di Hmm, semester 7 ya. Aku mulai ngambil skripsi di oke. semester 7. Nah, di semester 7 itu sebenarnya setelah aku lulus dari program MSIB ini, Hmm, itu ada tawaran nih jadi oh, mentor gitu. Jadi hmm, disuruh jadi mentor untuk membimbing adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa di tingkat di batch selanjutnya setelah aku gitu. Nah, mungkin eh, itu sih pada saat semester 7 mau ke 8 itu hmm, di ya. sana gitunya apa namanya Oh, ikut MSIB, ikut studi independen tapi bukan sebagai peserta tapi sebagai mentor sambil ngerjain nah skripsi. berarti itu bisa dibilang magang dan dibayar berarti ya saat menjadi tutor itu ya, mentor Ya, itu. ada Oke, rewardnya, oke, oke. ada benefitnya. Mhm. Nah, berarti itu aja deh yang kita tanyakan. Berarti saat bagi waktunya gimana itu, Kak? Karena kan kita juga harus giniin teman apa? Kita harus bantu teman-teman yang lain, kemudian juga kita di satu sisi ada tuntutan skripsi juga. Itu gimana bagi waktunya dulu, Kak? Hmm, sebenarnya eh, apa ya, pertimbangan awal kenapa mau ngambil jadi mentor sedangkan lagi ngerjain skripsi itu memang eh, udah siap dengan konsekuensi bahwa harus ada yang akan dikorbankan gitu. Nah, Tapi benar-benar. aku usahain untuk jalanin keduanya. Hmm. Tapi yang dikorbanin itu malah jadi waktunya. Mungkin Oh, aku bisa nyelesain skripsinya itu lebih cepat gitu. Tapi karena aku ikut kegiatan ini, mungkin skripsinya itu jadi lama atau hanya kayak nggak sempat tersentuh beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan itu nggak sempat aku handle gitu loh, untuk skripsi. Tapi oke. masih on track terkait dengan syarat kelulusan itu minimal, bukan minimal ya, yang 4 tahun itu loh. Iya, Itu iya, masih kejar lah lulus 4 tahunnya. iya. Tapi ya itu untuk mengatur waktunya bisa dibilang lumayan sulit ya. Hmm. Karena pada saat itu selain skripsi sama jadi mentor, itu aku juga ngambil beberapa freelance. Ini mohon maaf aku minum dulu ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Kak. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, pada saat itu ngambil beberapa kegiatan selain jadi mentor, eh, skripsi sama ngambil beberapa project freelance. Nah itu ngatur waktunya, aku pakai teknik ini sih. Ada namanya Eisenhower Matrix itu untuk manajemen waktu. Hmm.
mungkin dalam time frame seminggu itu eh, ngelis nih tas-tas atau tugas-tugas mana yang kira-kiranya urgent untuk dikerjakan per hari ini gitu. Oke, oke. Jadi itu aku list tiap minggunya lah dalam time frame seminggu itu. Misalnya hari Senin, di hari Senin ini kira-kira mana yang harus urgent untuk diselesaikan sekarang juga gitu. Nah, itu baru tugas-tugas yang masuk ke time frame urgent dan important. Kalau Mas Widya pernah dengar Eisenhower Matrix, itu ada 4 kuadran lah. Pokoknya di kuadran satu itu kategorinya urgent dan important. Nah, tas-tas atau tugas-tugas yang masuk di sana, di kategori itu yang aku biasanya kerjakan pada saat itu juga, di detik itu juga aku kerjakan. Hmm, Kurang lebih itu aja sih, ya. gimana cara aku yang atur waktunya itu, manajemen manajemen tugasnya sih, Iya, pasti iya. bantu sama teknik manajemen tugas. Berarti diatur ya skala prioritasnya yang mana lebih Kalau urgent perlu prioritas. dikerjakan itu perlu dikerjakan. Oke, oke, oke. Ya, benar. Nah, ini mungkin kita masuk ke pembahasan yang terakhir ini Kak, terkait dengan tips nih kira-kira. Kan teman-teman tadi udah mendengar lah dan juga sudah dapat bayangan nih. Kira-kira kegiatan studi independen itu ngapain aja, kalau juga apa namanya seperti ya apa aja yang akan mereka hadapi nanti di depan. Nah, kira-kira tips yang bisa Kak Ari bagikan nih ke teman-teman yang mungkin saja ada keinginan untuk mengikuti kegiatan studi independen atau mungkin di coding juga nanti yang mereka pilih gitu. Kira-kira apa aja nih tipsnya dan yang perlu dipersiapkan apa aja Kak? Yang pasti pikirin matang-matang dulu sebelum memilih apa namanya suatu instansi atau sebelum menentukan apakah kalian mau magang, apakah kalian mau kampus mengajar, mau Hmm, pertukaran pelajar, mau studi independen di ya, platform kampus mereka itu pastikan riset dulu kegiatan-kegiatannya itu ngapain aja gitu. Kalau khusus spesifik kita bahas studi independen, ya pasti kalian harus tahu dulu studi independen ini ngapain aja gitu. ya, Kemudian cari mitra yang ibaratnya memprovide kalian untuk mengikuti studi independen yang menyelenggarakan kegiatan studi independen, eh, kemudian cari modulnya, cari silabusnya, sesuaiin dengan apa yang kalian pengenin gitu, yang kalian inginkan gitu. Nah, hmm, itu mungkin riset yang mendalamnya di situ sih. Sebelum terjun memutuskan di mitra apa, di learning path apa, itu harus ada riset yang mendalam dulu sesuai dengan kebutuhan kita hmm, juga ke depannya mau apa. Karena kan kalau misalnya salah pilih itu sayang banget waktunya ya. 6 bulan itu terbuang sia-sia gitu. Berarti Jadi ada kemungkinan nggak lulus nanti Kak ya dari studi independen kalau memang kita yang nggak ngikutinnya dengan benar gitu. ada kemungkinan. Oke, iya, iya, iya. Jadi Hmm, ya itu sayang banget misalnya kita udah milih ikut studi hmm. independen, ternyata di pertengahan jalan itu kita ngerasa kurang serat gitu. Kita Iya, iya, ngerasa iya. kurang eh, sejalan lah, sealur dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi dipikir matang-matang di awal gitu. Karena selama 6 bulan itu kita akan mengikuti pembelajaran gitu. Ibaratnya kita akan belajar hal yang linear dengan eh, topik atau learning path yang kita pilih di awal gitu. Ya, ya, ya. Em, Kemudian tipsnya yang pasti kalau studi independen, ya gunakan waktu 6 bulan di studi independen itu untuk melatih benar-benar all in untuk mengembangkan diri kita gitu, Hmm. baik dari hard skill kita maupun soft skill yang kita miliki gitu. Ya, Kayak benar-benar ya udah kita udah memutuskan studi independen daripada magang daripada yang lainnya, ya udah kita studi independen kan sebenarnya belajar gitu. ya, Iya. Jadi ya kita belajar di sini gitu, all all in-nya di sini gitu untuk belajar soft skill lah, eh, hard skill-nya juga gitu. ya. Jadi benar-benar maksimalin waktunya, maksimalin peluangnya. Berarti disesuaikan juga dengan minat berarti Kak ya. Mau Mhm, ya. minatnya ngoding atau desain atau apa gitu biar tepat lah nanti masuknya. Mhm. Oke, oke, oke. Yang terakhir mungkin eh, dari yang Mas Yoyo tanyakan, mungkin kalau ada yang ingin studi independen di decoding, Hmm. itu mungkin tipsnya eh, sama. Kalau di decoding saat ini itu
Kalau di angkatan aku kan buka jalur atau learning path pembelajaran aplikasi mobile. Kalau Ya, untuk saat ini itu mobile-nya nggak ada, cuma ada front end dan back end, sama ada kelas full stack satu lagi. ya. Jadi nggak tahu ke depannya itu akan ada learning path apa aja di coding. Tapi untuk saat ini tipsnya mungkin bisa aku bilang, menurutku modul yang ada di coding ini Hmm. untuk belajar front end dan back end itu udah lumayan terstruktur banget. Terus Hmm. eh, ya terstruktur lah dari benar-benar fundamental sampai advance itu ada gitu. Dan sertifikat yang kita dapatkan setelah lulus dari semua modul yang ada di coding itu menurutku powerful juga gitu. Karena Ya, di coding gitu, dengan label di coding yang mungkin saat ini platform pembelajaran pemrograman untuk developer yang kayaknya paling apa ya, paling terbesar lah kayaknya ya. ya, Itu ya. kurang cari tahu juga sih ya dari platform lain. Em, itu kemudian dari proyek-proyek yang ada di modul-modul yang ada di coding itu juga sebenarnya bagus banget untuk portofolio, kita jadikan portofolio Hmm. yang mungkin akan membantu kita ke depannya untuk mencari pekerjaan Ya, khususnya di bidang IT gitu. bidang IT. Jadi Oke. buat teman-teman mungkin yang pengen belajar terkait dengan pemrograman web web di Ya. front end dan back end, kalian bisa pilih salah satu opsi yaitu mengikuti studi independen di coding Indonesia karena itu worth it banget. Oke. Baik Kak Adik, terima kasih atas sharingnya yang sudah diberikan kepada kita semua terkait dengan studi independen di decoding. Ya, semoga informasi yang Kak Adik berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak Adik atas sharingnya. Sampai jumpa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video selanjutnya karena kita akan kehadiran beberapa narasumber lagi yang akan kita undang sesuai dengan tema-tema yang sekiranya menarik untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa. Bye.